Kaisar Pedang yang Mengejutkan. 6211. Saat Lin Bai keluar dari kediaman penguasa kota, seseorang di belakangnya pergi melapor kepada Nyonya Qianru. Kemana dia pergi? Pertama-tama saya berbelanja di kota, lalu saya duduk di restoran pinggir jalan dan minum. Baik, awasi dia, jangan biarkan dia meninggalkan kota Changmang, dan jangan biarkan dia pergi ke tempat yang tidak seharusnya, jika dia hanya minum di jalan, biarkan saja. Sebagai orang yang paling merepotkan di kota Changmang, meskipun penguasa kota secara lahiriah memerintahkan untuk tidak membatasi kebebasan Lin Bai, dia pasti akan mengirim orang untuk mengikutinya secara diam-diam. Nyonya Qianru mengetahui setiap gerak-gerik Lin Bai di kota Changmang. Seperti yang Lin Bai duga sebelumnya, semua prajurit yang tinggal di kediaman penguasa kota akan menghindarinya setelah melihatnya. Ini memang pengaturan Nyonya Qianru. Baik penguasa kota maupun Nyonya Qianru khawatir Lin Bai akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memata-matai banyak informasi. Lagi pula, Lin Bai tampaknya bergabung dengan klan iblis, tetapi sebenarnya semua orang tahu. Lin Bai bukanlah orang yang mudah untuk ditaklukkan kembali. Sebelum sepenuhnya menaklukkan hati Lin Bai, Yao Zu tidak akan berhenti mengawasi Lin Bai. Meskipun pengaturan telah dibuat, Nyonya Qianru masih merasa tidak tenang. Setelah memikirkannya, dia berbalik dan meninggalkan rumah tuan kota, dan berjalan menuju kedai pinggir jalan tempat Lin Bai minum. Di kedai pinggir jalan, Lin Bai kian menyesap anggur wangu, rasa tajamnya membuat Lin Bai menutup mulutnya dan batuk, wajahnya memerah. Namun, minum alkohol yang kuat membuat Lin Bai merasa hangat di sekujur tubuhnya, dan luka-luka di tubuhnya tidak lagi terasa perih, yang benar-benar memiliki efek meningkatkan sirkulasi darah dan menghilangkan stasis darah. Anggur yang enak. Mata Lin Bai berbinar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam dalam hatinya. Dia pikir pedagang itu menggunakan ribuan jenis duri yang berbeda sebagai tipuan, tetapi dia tidak menyangka itu benar. Menurut penilaian Lin Bai, anggur 10.000 tulang ini memang mengandung khasiat obat yang sangat ampuh, tidak hanya untuk melancarkan peredaran darah dan menghilangkan stasis darah, tetapi juga untuk memperkuat fondasi dan memulihkan vitalitas. Terutama bagi prajurit yang terluka, ini adalah obat yang baik untuk penyembuhan. Bisa minum alkohol dan menyembuhkan luka, mengapa tidak? Tuan, bagaimana rasanya? Pelayan berdiri di samping Lin Bai dan bertanya sambil tersenyum ketika melihat Lin Bai pulih. Sebagian besar prajurit yang minum anggur 10.000 tulang untuk pertama kalinya seperti Lin Bai, yang tidak tahan dengan rasa pedasnya. Setelah menyesapnya, lebih banyak prajurit akan memilih untuk beralih ke jenis anggur yang berbeda. Inilah juga alasan mengapa pelayan masih menunggu di sisi Lin Bai, hanya ingin bertanya kepada Lin Bai apakah dia ingin mengganti anggurnya. Jika menurutmu anggur tulang ini terlalu kuat, ada anggur enak lainnya di toko ini, atau bisa kuganti. Tidak, sudahlah. Lin Bai langsung menolak, mengambil kendi, dan menuangkan 2 tegukan ke mulutnya. Rasa pedasnya masih sama, tetapi kali ini Lin Bai bisa menahannya, tidak semenjijikkan tegukan pertama tadi. Untungnya, Lin Bai sudah terbiasa minum anggur darah naga sebelumnya, dan sekarang ia cepat beradaptasi dengan minum anggur tulang. Pelayan di toko itu takjub ketika melihat Lin Bai menyesap beberapa kali tanpa mengubah ekspresinya. Tuan, Anda benar-benar hebat. Tidak ada seorang pun di kota Changmang yang berani minum anggur wangu seperti ini. Apakah ada yang pernah minum seperti saya? Lin Bai mengangkat alisnya dan tertawa. Tidak, entah pelayan itu sengaja menyanjungnya atau memang benar, bagaimanapun juga, ia bersikeras bahwa tidak ada seorang pun yang pernah minum seperti itu. Anggur 10.000 tulang dianggap sebagai anggur kuat kelas 1 di kota Changmang. Karena metode pembuatannya yang berbeda, anggur jenis ini tidak dapat dihilangkan dengan kekuatan kultivasi, dan tidak terlalu menyenangkan, tetapi, harganya tidak murah. Pelayan itu pertama kali menyebutkan harganya, karena ia khawatir Lin Bai tidak akan mampu membayar karena terlalu banyak minum, tetapi sebelum ia selesai berbicara, Lin Bai melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, tidak perlu banyak bicara, seseorang akan datang untuk memberikan uangnya nanti. Dan, pasti mampu membayar minumannya. Pelayan itu penuh kecurigaan, tetapi ia memandang Lin Bai yang minum dengan kepala tegak. Ia tampak luar biasa dan berpakaian rapi, tidak seperti prajurit biasa, jadi ia setuju sambil tersenyum. Baiklah, petugas toko berkata sambil tersenyum, Tuan. Anda minum dulu, apakah Anda ingin saya pergi ke Menara Caixian, dan mengajak beberapa gadis untuk minum bersama Anda? Masih ada rumah bordil di sini. Tingkat peradaban tidak rendah. Lin Bai terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, tidak perlu, minum sendirian bukanlah perasaan yang baik. Di restoran di jalan itu, meskipun banyak pejalan kaki,
tidak banyak orang yang masuk ke toko untuk minum. Pelayan juga sempat berdiri di samping Lin Bai dan mengobrol terlebih dahulu. Ini benar-benar. Pelayan itu mengangguk berulang kali menyetujui perkataan Lin Bai, menunjukkan persetujuan yang mendalam. Ketika aku merasa sedih sendirian, aku juga suka minum sendirian. Lin Bai meneguk beberapa teguk anggur wangu lagi, lalu mengalihkan pandangan matanya yang tajam ke pelayan di depannya, hanya untuk melihat bahwa orang ini tidak memiliki roh jahat, dia adalah manusia. Apakah Anda manusia? Lin Bai bertanya dengan penasaran. Ya, pelayan itu menjawab dengan senyum ramah, orang tuaku, kakek dan nenek saya semuanya adalah pejuang di kota Changmang, dan saya tinggal di sini di era ini. Era yang dijalani di sini. Lin Bai diam-diam memikirkan sejarah kota Changmang. Kota ini dibangun 30.000 tahun yang lalu, dan sudah sangat lama, sehingga mudah untuk membina puluhan generasi. Satu-satunya hal yang perlu disebutkan adalah, semakin tinggi tingkat kultivasi seorang pendekar, semakin kecil kemungkinannya untuk melahirkan keturunan. Seperti kakek nenek dari anak penjaga toko ini, kakek nenek dan kakek neneknya mungkin semuanya ditangkap dan dibawa ke kota Changmang, tetapi setelah sekian lama, mereka hanya memiliki 3 generasi keturunan, yang cukup untuk menunjukkan bahwa tidak mudah bagi ras manusia untuk berkembang biak setelah tingkat kultivasi yang tinggi. Inilah juga mengapa, anggota klan Tianjiao dari beberapa keluarga besar dan klan besar di dunia luar akan memiliki beberapa pelayan muda di sisi mereka sejak dini, dan memiliki anak sejak dini. Bahkan jika beberapa anggota klan Tianjiao tidak peduli dengan jenis kelamin perempuan, klan akan menekan mereka dan mengatur agar para gadis mendampingi mereka ketika tingkat kultivasi mereka semakin tinggi. Meskipun tingkat kultivasi sudah tinggi, memiliki anak bukanlah hal mudah, tetapi selama jumlah aktivitas cukup, masih ada peluang tertentu. Pikiran Lin Bai seperti kilat, dan dia tiba-tiba teringat sesuatu. Karena ras manusia tidak mudah untuk berkembang biak setelah mencapai tingkat kultivasi tinggi, bagaimana ras monster mengatasi masalah ini? Berapa tingkat kultivasi kakek dan nenekmu? Lin Bai bertanya dengan penasaran. Ketika pelayan toko menyebutkan kakek dan neneknya, wajahnya penuh dengan kegembiraan dan antusiasme. Tuan, saya tidak membual, kultivasi kakek dan nenek saya setinggi langit dan bumi, dan mereka adalah basis kultivasi dari alam Tai Dao Guo peringkat teratas. Oh, sangat hebat. Lin Bai tertawa, tidak mudah bagi seorang pendekar alam Tai Dao Guo peringkat tinggi untuk memiliki keturunan, bukan? Benar, pelayan itu tersenyum masam. Orang tua saya mengatakan, kakek dan nenek saya bekerja keras selama ribuan tahun untuk memiliki orang tua saya. Luar biasa, Lin Bai berulang kali memuji. Pelayan itu menghela napas, hei, kakek nenekku beruntung, mereka tidak lemah dalam kultivasi, kota Changmang tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka. Tidak seperti beberapa ras manusia yang ditangkap, yang langsung menghapus kultivasi mereka dan menjadi alat ras monster. Kalimat terakhir ini, pelayan itu sengaja merendahkan suaranya, karena takut didengar orang luar. Apakah ini cara Yao Su, menghapus kultivasi dan menggunakannya untuk berkembang biak? Lin Bai menyipitkan matanya, tak bisa dihindari khawatir untuk Chen Yunji dan yang lainnya. Jika seperti yang diharapkan, Chen Yunji dan yang lainnya ditangkap dan digunakan sebagai alat. Tetapi jika mereka ingin menjadi alat, kamu harus menghapus kultivasimu. Bagi para pendekar, begitu basis kultivasi mereka dihapus, di dunia di mana hutan memangsa hutan, mereka hanya bisa membiarkan putri duyung hidup seperti anjing. Hal ini telah dialami sendiri oleh Lin Bai. 6212. Sembari mengobrol dengan Xiao Er, Lin Bai juga mendengar banyak berita tentang kota Changmang. Pelayan toko ini, leluhurnya tinggal di kota Changmang, ia juga dibesarkan di kota Changmang, dan tidak pernah meninggalkan kota Changmang sejak kecil. Lin Bai juga mengetahui kisah para pendekar yang ditangkap di kota Changmang, dan mereka dibedakan berdasarkan identitas mereka. Jika identitas mereka tidak penting dan transparan di dalam keluarga dan sekte, ada kemungkinan besar kultivasi mereka akan dihapus oleh kota Changmang dan direduksi menjadi alat. Jika status lawan di dalam keluarga dan sekte agak penting, ada kemungkinan besar dia akan langsung dibunuh, lalu diam-diam dimasukkan ke dunia perburuan, berpura-pura dibunuh oleh spesies asing atau seorang pendekar. Jika status lawan tidak tinggi, tetapi basis kultivasinya bagus, ada kemungkinan besar mereka akan direkrut oleh kota Changmang dan dibiarkan tinggal di kota Changmang untuk sementara waktu. Bagaimanapun, setelah sebulan, dunia perburuan akan berakhir, dan mereka tampaknya tidak punya pilihan selain pergi. Jika status lawan sangat tinggi, dan basis kultivasinya juga sangat kuat. Seperti Lin Bai, ini adalah pertemuan pertama mereka, jadi sangat sulit untuk dihadapi. Lin Bai juga mengetahui dari pelayan di kedai bahwa lingkaran sihir tertanam di dalam 4 dinding kota Changmang.
Jika tidak ada token izin, tidak ada yang bisa keluar. Selain itu, daerah sekitar kota Changmang diselimuti kabut. Menurut pelayan, ada spesies alien yang sangat kuat tersembunyi di dalam kabut. Jika Anda meninggalkan kota dengan gegabah, Anda mungkin menjadi makanan spesies alien itu. Lin Bai sedang duduk di kedai minum anggur, mengobrol dengan pelayan pada saat yang sama. Seorang pelanggan lain masuk, dan pelayan pergi untuk menyapa pelanggan, dan kemudian mungkin karena dia mengobrol dengan Lin Bai dengan sangat baik, setelah menyapa pelanggan, dia kembali ke meja Lin Bai dan melanjutkan obrolannya dengan Lin Bai. Apakah ada sesuatu yang ramai terjadi di kota? Melihat pelayan toko kembali, Lin Bai tersenyum dan bertanya tentang keseruan di kota. Ini sangat meriah. Pelayan itu berpikir sejenak. Dunia perburuan sekarang terbuka, dan sekarang semua, pemburu prajurit, keluar untuk menangkap prajurit. Apakah ini acara yang meriah? Pemburu prajurit. Mata Lin Bai menyipit, dan dia menduga dengan kemungkinan besar bahwa dialah yang menangkapnya kembali. Para prajurit itu semuanya adalah pemburu prajurit dari kota Changmang. Ada aula perburuan, khusus di kota Changmang. Selama Anda menyelesaikan penilaian aula perburuan, Anda dapat menjadi pemburu seni bela diri. Pelayan toko itu tampak cerewet, dan Lin Bai berkata dengan fasih. Petugas tamu, pemburu bela diri ini adalah pekerjaan yang menguntungkan. Setiap pemburu bela diri yang menangkap pemburu bela diri akan mengumpulkan jasa baik di aula bela diri. Prestasi ini sangat menguntungkan. Ketika jasa baik telah terkumpul hingga jumlah tertentu, jasa baik tersebut dapat ditukar dengan berbagai macam harta karun alam dan duniawi di kota Changmang, bahkan pil yang menembus alam Luo Dao Guo Agung pun dapat ditukar. Meskipun Lin Bai tidak tertarik pada pemburu bela diri, dia tetap mendengarkan dengan saksama penjelasan pelayan itu. Menurut kata-kata Dian Xiaur, aula bela diri adalah puncak kekuatan di seluruh kota Changmang, dan hampir semua pendekar yang dapat memasuki aula bela diri setidaknya berada di alam buah Dao Tai. Pelayan itu berkata, saat ini, ada lebih dari 100 pendekar yang terdaftar di aula bela diri kota Changmang. Bahkan jika setiap pendekar berada di alam Dao Guo Tai, maka ini lebih dari 100 pendekar di alam Musa Dao Guo Tai. Lebih dari 100 pendekar di alam Tai Dao Guo, ini bukan lagi kekuatan kecil, dan mereka dianggap sebagai penguasa di dunia luar. Lin Bai sangat bingung, kota Changmang terletak jauh di dalam dunia perburuan, bagaimana mereka mendapatkan begitu banyak sumber daya kultivasi untuk melatih pendekar. Apakah ada sumber daya berharga di kota ini? Bagaimana kita bisa membina begitu banyak pendekar yang kuat? Lin Bai bertanya dengan penasaran. Pelayan itu melihat sekeliling, sengaja merendahkan suaranya. Petugas tamu, Anda tidak tahu bahwa sebagian besar pendekar di aula perburuan adalah setengah iblis, hanya sebagian kecil dari ras iblis, dan beberapa dari ras manusia. Jumlah setengah iblis mencapai 2/3 dari jumlah di aula seni bela diri perburuan. Aula seni bela diri perburuan seperti sebuah kekuatan, dengan hierarki yang ketat. Setiap tahun, aula perburuan merekrut murid Tian Jiao dari kota. Setiap seniman bela diri yang telah mencapai tingkat ramuan dewa dapat pergi ke aula perburuan untuk berpartisipasi dalam penilaian. Setelah mereka lulus penilaian, sumber daya pelatihan untuk para pendekar ini akan disediakan oleh balai perburuan. Kami menyebut tempat ini, sekolah junior. Petik 2. Kemudian ada, sekolah menengah, sekolah lanjutan, dan akhirnya Anda benar-benar bisa menjadi seorang seniman bela diri. Para pendekar yang masuk balai perburuan akan mengikuti penilaian setiap tahun. Jika mereka gagal dalam penilaian, mereka akan dikeluarkan. Dengan cara ini, setelah melalui penyaringan lapis demi lapis, orang dapat membayangkan betapa sulitnya untuk bisa keluar dari sekolah junior dan akhirnya menjadi seorang seniman bela diri. Jadi sekarang setiap ahli bela diri adalah master kelas 1. Terlihat jelas. Lin Bai mengangguk sedikit. Dia jauh lebih kuat daripada pendekar biasa di alam Dao Guo. Ini juga menegaskan pernyataan Xiaor Dian bahwa para pendekar yang bisa menjadi pemburu pendekar adalah master kelas 1. Jika kau bisa menjadi seniman bela diri, kau tentu tidak akan memiliki kekhawatiran dalam hidupmu. Xiaor Dian menghela napas, aku tidak ingin pendekar seperti kita, di kota Changmang, tempat yang tidak memiliki banyak sumber daya, tidak ada banyak potensi untuk berkembang sama sekali. Lin Bai bertanya, lalu kau belum mengikuti penilaian aula seni bela diri? Aku sudah ikut. Pelayan itu mengangguk. Gagal, Lin Bai berkata sambil tersenyum, lalu bagaimana orang yang gagal bisa menghabiskan hidupnya di kota Changmang? Asisten toko itu berkata, hanya melahirkan bayi. Ah, memiliki bayi. Lin Bai terkejut. Xiaor Dian berkata, bagi pendekar seperti kita yang gagal masuk aula seni bela diri, sebagian besar dari mereka akan memilih pekerjaan agar bisa tinggal di kota Changmang. Seperti aku,
kau hanya bisa menjadi pelayan toko. Kalau begitu, menurut peraturan kota Changmang, kau harus menikah dan memiliki anak sesegera mungkin, dan setelah melahirkan, kota Changmang juga akan memberikan beberapa hadiah. Prajurit seperti kita yang tidak memiliki banyak sumber daya, basis kultivasinya tidak tinggi, dan kecepatan melahirkan anak juga sangat cepat. Pelayan itu berkata sambil tersenyum, Tuan, saya tidak takut dengan lelucon Anda, saya sudah memiliki 5 putra dan 2 putri. Putra sulung hampir mencapai tingkat kultivasi ramuan ilahi. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan dapat berpartisipasi dalam penilaian aula perburuan seni bela diri di kota Changmang tahun depan. Jika dia berhasil masuk sekolah dasar aula perburuan seni bela diri, maka keluarga kita akan dapat berbalik. Dari kata-kata Xiao Er, Lin Bai mempelajari tentang sistem kultivasi kota Changmang. Aula seni bela diri telah menjadi tempat di mana semua setengah iblis, ras monster, dan ras manusia di kota Changmang bangkit dan berdiri. Memasuki aula seni bela diri, Guangzhong Yaosu. Jika mereka gagal masuk ke aula seni bela diri, mereka akan memiliki keturunan. Penerapan peraturan ini oleh kota Changmang dapat menguntungkan penggunaan sumber daya kota Changmang yang terbatas bagi orang-orang yang paling cocok. Mereka yang tidak cocok juga memiliki urusan mereka sendiri, yaitu meningkatkan populasi kota Changmang. Gelombang besar menghanyutkan pasir. Lin Bai memahami peraturan kota Changmang, dan bertanya, lalu mengapa saya tidak melihat para pendekar dari sekolah junior, sekolah lanjutan, dan aula wuhun dari aula seni bela diri berburu di kota Changmang? Mereka semua tinggal di sekitar rumah tuan kota. Xiao Dian berkata lagi, para prajurit dari sekolah dasar dan sekolah menengah pertama semuanya tinggal di blok-blok di sekitar rumah besar penguasa kota, dan para prajurit serta pemburu prajurit dari sekolah lanjutan semuanya tinggal di dalam rumah besar penguasa kota. Tentu saja, Anda tidak dapat melihat mereka di musim biasa. Lin Bai ingat bahwa ketika dia mengobrol di rumah besar penguasa kota beberapa hari yang lalu, dia melihat banyak pemuda. Mendengar apa yang dikatakan pelayan toko, orang-orang itu pasti adalah pendekar dari sekolah tingkat tinggi aula seni bela diri berburu. 6213. Lalu, tahukah Anda dari mana sumber daya kultivasi kota Changmang berasal? Lin Bai merasa dirinya semakin akrab dengan pelayan toko itu, dan pihak lain secara bertahap menurunkan kewaspadaannya, sehingga ia menanyakan banyak hal yang sangat pribadi. Pelayan itu benar-benar tidak siap, tetapi sengaja merendahkan suaranya, itu sejenis darah. Konon pemilik kota mengekstraknya dari semacam makhluk asing. Tentu saja, itu hanya desas-desus. Ini adalah rahasia utama kota Changmang, dan dilarang keras untuk membocorkannya. Pelayan toko itu menjelaskan sambil menyeringai setelah selesai berbicara, tetapi banyak orang mengatakan demikian, dan ada kemungkinan besar itu benar. Darah. Itu pasti kekuatan darah yang dikatakan Nyonya Qianru. Lin Bai mengangguk sedikit. Meskipun sebagian besar kata-kata pelayan itu adalah desas-desusnya, itu hanyalah gosip pasar. Tetapi dikombinasikan dengan apa yang dikatakannya, dan apa yang dikatakan Nyonya Qianru, kombinasi keduanya, Lin Bai memiliki penilaian sendiri di dalam hatinya. Sebagian besar yang dikatakan Nyonya Qianru seharusnya benar. Alasan mengapa dia berani memberitahu Lin Bai adalah karena hal-hal ini tidak dianggap sebagai rahasia di kota Changmang, dan dia hanya perlu menyelidiki dengan cermat untuk mengetahuinya. Jadi dia tidak sengaja mengarang kebohongan untuk menipu Lin Bai, jika tidak, jika Lin Bai mengetahuinya, itu akan menurunkan kesukaan Lin Bai terhadap kota Changmang. Kota Changmang, aula perburuan seni bela diri, garis keturunan tingkat raja. Mata Lin Bai bersinar terang, dan dia bergumam pelan, sungguh menarik. Gagak, cepat datang. Lin Bai sangat merasakan bahwa kota Changmang mungkin merupakan tanah harta karun yang sangat besar. Jika dia bisa mendapatkan garis keturunan tingkat raja itu pasti sangat baik untuk Lin Bai. Tetapi Lin Bai juga sangat jelas bahwa sama sekali tidak mungkin untuk menembus kota Changmang dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, dan rencana untuk saat ini adalah menunggu sampai Gagak tiba. Saya tidak tahu metode apa yang akan digunakan Gagak untuk sampai ke kota Changmang. Setelah minum 3 gelas, wajah Lin Bai sudah mabuk. Melihat ada yang tidak beres, pelayan di toko itu buru-buru berkata sambil tersenyum ramah, Tuan, Anda mabuk, mengapa Anda tidak membayar minumannya dan saya akan mengantar Anda kembali untuk beristirahat. Lin Bai akhirnya mengerti mengapa pelayan toko itu rela berdiri di sampingnya dan mengobrol dengannya begitu lama, karena dia khawatir Lin Bai tidak punya uang untuk membayar minumannya. Apa kau panik? Orang yang memberi uang belum datang. Lin Bai mengangkat bahu sambil tersenyum, dan menyesap anggurnya lagi. Pelayan di toko itu terkejut dengan kata-kata Lin Bai, raut wajahnya berubah drastis, dia buru-buru menoleh ke belakang dan melihat bahwa pemilik toko itu memperhatikan mereka berdua dengan saksama.
Pelayan itu tampak getir, sementara pemilik toko menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak banyak orang di kota Changmang yang suka minum anggur 10.000 tulang, dan anggur jenis ini sangat mahal, dan hanya prajurit yang telah memasuki aula perburuan yang mampu membelinya. Baru saja pemilik restoran khawatir Lin Bai tidak akan mampu membayar jika minum terlalu banyak, jadi dia meminta pelayan untuk mengawasi Lin Bai, tetapi dia tidak menyangka. Lin Bai benar-benar tidak mampu membelinya. Tuan, apakah Anda tidak punya uang? Tanya pelayan dengan hati-hati. Ya, Lin Bai tidak berbohong, hanya tersenyum dan mengangguk jujur. Ini, pemilik toko juga tercengang, keluar untuk minum tanpa uang. Kuncinya adalah Anda bisa berbicara begitu percaya diri tanpa uang. Pelayan toko menoleh kembali ke pemilik toko, melihat bahwa pemilik toko tampak murung dan diam, jadi pelayan toko berkata kepada Lin Bai, Tuan, jika Anda benar-benar tidak dapat membayar uangnya, maka kami hanya dapat mengirim Anda ke aula seni bela diri berburu. Aula seni bela diri kota Changmang tidak hanya melatih Tianjiao, tetapi juga mengawasi keamanan publik kota Changmang. Orang-orang seperti Lin Bai yang menikmati hidangan raja, begitu mereka dikirim ke aula seni bela diri, mereka akan dipukuli dengan keras, dan kemudian basis kultivasi mereka akan dihapus, dan mereka akan direduksi menjadi alat. Apa yang kau bicarakan? Tepat ketika Lin Bai bingung, sebuah suara yang sangat menawan terdengar dari samping telinganya. Setelah mendengar suara itu, Lin Bai tersenyum, dan kekhawatirannya lenyap. Karena Lin Bai tahu bahwa ketika dia datang, seseorang akan membayarnya. Pelayan buru-buru melihat ke arah suara di jalan, dan pemilik toko juga menjulurkan kepalanya, hanya untuk melihat seorang wanita berpakaian indah dan berkulit putih berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya. Nyonya Qianru, saya sudah melihat Nyonya. Pelayan itu tampak ketakutan, dan buru-buru berlutut di tanah sambil gemetar, bahkan pemilik toko pun berlari keluar toko untuk memberi hormat. Status Nyonya Qianru di kota Changmang sangat tinggi, dan penguasa kota sering berkunjung sepanjang tahun, dan semua itu karena kendali Nyonya Qianru atas kota Changmang seorang diri. Hehe, orang yang membayar anggurku ada di sini. Lin Bai tersenyum dan berkata kepada pelayan di toko, berapa harga anggur wangu ini? Tanyakan saja padanya. Selain itu, siapkan 10 altar untukku. Pelayan dan pemilik toko tidak berani bertindak gegabah setelah mendengar kata-kata itu. Nyonya Qianru berjalan mendekat ke Lin Bai, mencium bau alkohol yang berasal dari Lin Bai, dia juga menggelengkan kepalanya dengan jijik. Putra yang baik, Serigala Chu, bagaimana mungkin dia seorang pemabuk? Meskipun Nyonya Qianru tidak menyukainya, dia tidak menolak, tetapi memerintahkan, aku akan membayar anggurnya, dan menyiapkan 10 altar lagi untuknya sesuai dengan apa yang telah dia katakan. Ya, pemilik restoran mengangguk berulang kali, berlari ke halaman belakang kedai dan membawa 10 botol anggur tulang, yang semuanya dimasukkan ke dalam tas penyimpanan oleh Lin Bai. Nyonya Qianru melambaikan tangan kepada pemilik toko dan pelayan untuk pergi, dan dia duduk di seberang Lin Bai, bagaimana? Apakah kamu menemukan informasi yang berguna? Tidak, Lin Bai menjawab jujur, hampir sama dengan apa yang dikatakan istriku kepadaku, tidak ada perbedaan besar. Nyonya Qianru berkata, ini cukup untuk membuktikan bahwa aku tidak berbohong kepadamu. Lin Bai mengangguk, memang. Nyonya Qianru melihat penampilan Lin Bai yang mabuk, dan segera mengambil keputusan, aku tidak tahu apa yang dipikirkan Tuan Serigala tentang masalah itu. Lin Bai mengerutkan kening. Apakah perempuan jalang ini berencana untuk mabuk dan berhubungan seks? Segera, dia menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak mungkin, aku tidak akan setuju. Melihat Lin Bai masih waras, Nyonya Qianru tidak berniat untuk terus mendesak, Tuan Serigala masih punya cukup waktu untuk memikirkannya, jangan khawatir. Lin Bai tersenyum dan minum, lalu mengabaikan Nyonya Qianru. Tepat saat itu, di jalan di depan mereka, tiba-tiba terjadi keributan, dan semua mata tertuju ke ujung jalan. Setelah Lin Bai dan Nyonya Qianru mendengar suara itu, mereka juga menoleh untuk melihat, dan melihat sekelompok orang menuju ke kediaman penguasa kota. Ada bau darah. Lin Bai dengan tajam mencium bau darah yang menyengat di udara, dan ketika dia melihat lebih dekat, memang ada seseorang di kerumunan yang terluka parah. Dan yang lebih aneh lagi adalah, tingkat kultivasi orang ini berfluktuasi naik turun, tinggi dan rendah, kadang-kadang berada di alam Daoguo Daluo, tetapi hanya di alam Daoguo Tai peringkat teratas untuk sementara waktu. Lin Bai menyipitkan matanya, melihat luka seperti ini, dia tiba-tiba berpikir. Apa yang terjadi? Nyonya Qianru berteriak tajam ketika melihat suara di lingkungan sekitar semakin keras. Itu Nyonya Qianru. Pergi ke Nyonya. Sekelompok orang bergegas menuju Nyonya Qianru dengan tergesa-gesa dan berlutut di depan meja. 6214.
Kekacauan mendadak di pasar yang ramai dan stabil itu menarik perhatian banyak prajurit, dan mereka mengepung para prajurit satu demi satu. Pandangan Lin Bai dan Nyonya Qianru tak bisa tidak teralihkan, dan mereka melihat beberapa prajurit yang terluka parah berjalan maju di antara kerumunan. Nyonya Qianru melangkah maju untuk menanyakan situasi, dan orang-orang ini bergegas ke restoran di jalan. Salam, Nyonya. Sebanyak 5 orang datang ke meja. Meskipun wajah mereka pucat dan mereka terluka parah, mereka masih mengingat aturan kota Changmang dan berlutut untuk memberi hormat kepada Nyonya Qianru. Sambil minum, Lin Bai mengamati beberapa orang. Kelima orang ini semuanya mengenakan pakaian hitam dan jubah hitam. Mereka semua adalah pria parubaya dengan aura yang kuat dan kekuatan yang baik. 2 di antaranya berada di alam Daluo Daoguo, dan 3 lainnya berada di alam Taiyi Daoguo. Tetapi Lin Bai memperhatikan fenomena yang menarik, seorang prajurit alam Daluo Daoguo dan 2 prajurit alam Taiyi Daoguo. Basis kultivasi mereka sangat aneh, kadang tinggi dan kadang rendah, seolah-olah mereka berada dalam keadaan runtuh. Napas 2 orang lainnya normal, mereka hanya terluka parah. Kelima orang yang terluka parah itu muncul di jalan, menarik perhatian banyak orang, dan banyak orang berbisik-bisik. Lin Bai mendengarkan dengan saksama dan mengetahui identitas kelima orang itu. Mereka semua pemburu bela diri dari Aula Seni Bela Diri. Lin Bai sedikit terkejut, dan mengetahui dari bisikan-bisikan ngeri para pejalan kaki di pasar, kelima orang ini semuanya adalah pemburu bela diri. Pemburu bela diri adalah orang-orang kuat yang dibina oleh kota Changmang, yang paling hebat, yang paling kuat. Dan karena sebagian besar dari mereka adalah setengah iblis, kota Changmang menggunakan metode rahasia untuk menggabungkan kekuatan darah saat mereka lahir, yang membuat mereka lebih dominan di alam yang sama. Misalnya, jika para pendekar tingkat tinggi Taiyi Daoguo itu mengerahkan seluruh kekuatan mereka, bahkan pendekar tingkat Daluo Daoguo mungkin memiliki kekuatan untuk bertarung. Lin Bai sangat bingung, apa yang terjadi pada mereka sehingga menyebabkan mereka terluka parah. Nyonya Qianru jelas mengenal orang-orang ini, dan bergegas maju untuk menanyakan situasinya, apa yang terjadi. Mengapa kalian terluka parah? Wajah orang-orang itu pucat, mereka menahan rasa sakit akibat luka-luka mereka, dan buru-buru menceritakan kepada Nyonya Qianru apa yang telah mereka alami. Ketika kami kembali, di dunia bumi bagian dalam kami diserang. Lin Bai menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan saksama. Nyonya Qianru terdiam sejenak, lalu menoleh ke arah Lin Bai. Lin Bai menatapnya dengan senyum masam, matanya seolah berkata, "Jangan menatapku, aku tidak tahu, aku tidak berani." Nyonya Qianru juga tahu bahwa Lin Bai tidak punya waktu untuk meninggalkan kota Changmang untuk melakukan sesuatu, jadi dia bertanya kepada kelima orang itu lagi, apakah kalian berlima diserang? Tidak, kami bertemu orang dan ingin menangkap mereka kembali. Orang lain menjelaskan, mereka diserang. Apa yang mereka katakan tidak hanya membuat Nyonya Qianru bingung, tetapi Lin Bai juga merasa kehilangan arah. Saat mereka perlahan menjelaskan dengan jelas, Lin Bai secara bertahap memahami seluk-beluk masalah tersebut. Sederhananya, ada 2 kelompok orang di luar kota Changmang. Ketika kelima pemburu prajurit ini kembali, mereka bertemu dengan prajurit lain di luar kota Changmang, dan ingin menangkapnya bersama-sama, tetapi tanpa diduga, orang ini sangat kuat, tidak hanya lolos dari tangan mereka, tetapi juga melukai mereka dengan parah. 3 orang lainnya diserang. Menurut apa yang mereka katakan, ada 7 orang yang menyerang mereka. Meskipun mereka semua berada di tingkat kultivasi Taiyi Daoguo peringkat teratas, mereka sangat kuat. Selain itu, ada juga semacam metode rahasia yang dapat menyerap kekuatan kultivasi mereka. Inilah juga alasan mengapa tingkat kultivasi mereka berfluktuasi dari waktu ke waktu, karena sebagian besar kekuatan kultivasi mereka telah terserap oleh mereka. Jika mereka tidak menggunakan metode rahasia untuk keluar dari masalah tepat waktu, saya khawatir mereka akan mati di luar. Setelah Nyonya Qianru mengerti, ekspresinya menjadi gelap, saya sudah tahu, saya akan melaporkan masalah ini kepada Tuan Kota, kalian kembali untuk menyembuhkan luka kalian dulu. Setelah kelima orang itu melaporkan dengan jelas, mereka membungkuk kepada Nyonya Qianru dan pergi. Setelah kelima orang itu pergi, para prajurit yang menyaksikan keramaian di pasar juga dibubarkan oleh Nyonya Qianru, dan kemudian dia kembali ke meja untuk melakukan tugasnya. Selain kalian, apakah ada prajurit lain yang telah memasuki ruang ini? Nyonya Qianru segera bertanya setelah duduk. Kalian seharusnya tidak datang untuk bertanya kepada saya, tetapi karena kalian bertanya. Lin Bai mengangkat bahu tanpa berkata-kata, dengan ekspresi yang agak tak berdaya. Apakah kalian pikir saya ingin datang? Bukankah saya dipaksa untuk menjadi tak berdaya dan terseret ke bawah?
Siapa mereka? Apa asal-usul mereka? Nyonya Qianru tidak sempat berbicara dengan Lin Bai, dan langsung bertanya tentang asal-usul orang-orang ini. Aku tidak tahu, aku datang ke sini sendirian. Lin Bai mulai berpura-pura bodoh, berulang kali mengatakan bahwa dia tidak tahu. Mendengar apa yang dikatakan kelima orang itu barusan, Lin Bai mungkin sudah menebak siapa orang yang menyerang mereka. Prajurit Daluo dan prajurit Tai mana, prajurit yang bertemu secara kebetulan, ingin menangkapnya kembali. Ada kemungkinan besar bahwa orang ini adalah Tuo Baxin yang melarikan diri dari Nether Beast. Dan pendekar alam Daoguo Daluo lainnya dan dua pendekar alam Daoguo Tai diserang. Mereka mengatakan bahwa pihak lain memiliki metode rahasia yang dapat menyerap kekuatan kultivasi dalam tubuh pendekar. Sudah begitu lama, sangat sederhana, orang-orang yang menyerang mereka, ada kemungkinan besar bahwa mereka adalah 7 anggota Shenzong. Mendengar Lin Bai mengatakan dia tidak tahu, Nyonya Qianru menatapnya dengan curiga, dan dengan rasional mengatakan kepadanya bahwa Lin Bai berbohong, dan dia pasti tahu latar belakang orang lain. Kau mabuk, sudah waktunya pulang. Wajah Nyonya Qianru memerah, dan dia membawa Lin Bai menuju istana Tuan Kota tanpa mempedulikan keinginan Lin Bai atau tidak. Lin Bai juga memanfaatkan kesempatan itu dan mengikuti Nyonya Qianru kembali ke istana Tuan Kota. Setelah Nyonya Qianru mengantar Lin Bai ke kediamannya, dia mengatur seseorang untuk mengawasi setiap gerak-gerik Lin Bai, sementara dia langsung pergi menemui Tuan Kota. Tuan Kota, sesampainya di danau, Nyonya Qianru berteriak tanpa masuk ke dalam tanah. Sekarang setelah penguasa kota terbangun, Nyonya Qianru tidak perlu lagi pergi ke danau untuk mengetuk pintu, dia bisa berkomunikasi dengan penguasa kota hanya dengan berdiri di tepi pantai. Ada apa? Suara penguasa kota terdengar muram. Baru saja mendapat kabar, aku tidak tahu apakah Lin Bai datang ke tempat ini sendirian, ada orang lain. Nyonya Qianru dengan jujur melaporkan 5 pemburu bela diri yang terluka. Seorang pendekar Daluo dan seorang pendekar Tai bekerja sama, tetapi keduanya bukanlah lawan yang seimbang. Dia tidak hanya gagal menangkapnya, tetapi juga terluka parah olehnya. Orang ini jelas bukan orang sembarangan. Aku khawatir orang ini, seperti Lin Bai, adalah putra suci teratas di dunia iblis. Adapun 7 orang yang menyerang tiba-tiba, dengan metode rahasia mereka dapat menyerap kekuatan kultivasi, mereka pasti murid utama Shen Shenzong dari wilayah utara. Seperti yang diharapkan dari monster tua yang telah hidup selama 30.000 tahun, penguasa kota telah melihat banyak hal dan menebak identitasnya hanya dengan beberapa kata. Hei, penguasa kota menghela napas, Qianru, sepertinya kota Changmang tidak dapat dipertahankan. Mulai sekarang, evakuasi ke kota liar. Mendengar bahwa penguasa kota ingin meninggalkan kota Changmang, ekspresi Nyonya Qianru sedikit membeku. Meskipun ia enggan dan ingat, ia juga tahu bahwa kota Changmang tidak dapat dipertahankan. Ya, saya akan pergi dan bersiap untuk evakuasi segera. Nyonya Qianru tidak merasa terlalu sentimental, ia segera setuju, dan mulai mengatur evakuasi. Tiba-tiba Nyonya Qianru sepertinya teringat sesuatu, dan bertanya, Tuan, apa yang harus Lin Bai lakukan dengan ini? Apakah kita akan membawanya ke kota liar bersama-sama? 6215. Nyonya Qianru mengajukan pertanyaan penting, bagaimana Lin Bai harus menghadapinya? Saya tidak berani membunuh Lin Bai sebelumnya, karena saya khawatir setelah membunuh Lin Bai, keluarga kerajaan Chu dan Tian Suizong akan menyelidiki dunia perburuan secara menyeluruh, yang akan mengungkap kota Changmang. Sekarang selain Lin Bai, ada pendekar lain di dunia dalam, jadi kota Changmang pasti akan terungkap. Tetapi sekarang Yao Zhu telah memutuskan untuk menyerahkan kota Changmang, mereka tidak perlu khawatir. Lin Bai, gumam penguasa kota. Beri dia 3 hari lagi untuk memikirkannya. Jika kalian berhasil bekerja sama dengannya dalam 3 hari, bawa dia ke kota liar. Jika dia masih menunda-nunda dan berdalih, maka singkirkan dia saat kita mengungsi. Meskipun membunuh pemilik figur tertinggi adalah kerugian besar, dia tetaplah manusia. Jika dia tidak mau tunduk pada ras monster, dia akan menjadi musuh ras monster cepat atau lambat. Lebih baik memanfaatkannya sebelum dia dewasa. Singkirkan dia lebih awal. Dimengerti, Nyonya Qianru memahami rencana penguasa kota. Segera, semua prajurit di dalam dan di luar istana penguasa kota diam-diam menerima perintah Nyonya Qianru untuk evakuasi, dan semua anggota inti kota Changmang mengungsi dari kota Changmang secara tertib. Di kota Changmang, tingkatan dibagi dengan ketat. Para prajurit yang tinggal di istana penguasa kota adalah semua anggota inti kota Changmang. Karena mereka akan dievakuasi, mereka harus menjadi kelompok pertama yang dievakuasi. Setelah mereka dievakuasi, giliran prajurit biasa di kota Changmang. Jika mereka semua tidak dapat dievakuasi pada akhirnya,
saya khawatir mereka akan segera mati. Rencana evakuasi itu bukanlah sekadar iseng. Faktanya, sejak 20.000 tahun yang lalu, Yao Zu telah secara diam-diam merumuskan rencana evakuasi. Awalnya, itu untuk mempersiapkan diri menghadapi hari yang buruk, tetapi juga untuk melarikan diri dari kendali Istana Iblis 9 Neter. Saat ini, tampaknya Yao Zu telah menyiapkan rencana evakuasi terlebih dahulu, yang jelas lebih berwawasan ke depan. Malam di kota Changmang sunyi dan indah. Bulan purnama yang terang menggantung di langit, beberapa bintang kecil menghiasi malam, dan angin malam bertiup lembut, membawa sedikit kesejukan. Lin Bai duduk nyaman di kursi santai di halaman, minum anggur sambil mengagumi cahaya bulan. Tuo Baxin benar-benar belum mati. Lin Bai tersenyum. Meskipun dia sudah menduga bahwa Tuo Baxin, putra suci Sekte Barbar, tidak akan mudah mati, tetapi dia sedikit senang mendengar kabar bahwa dia masih hidup. Namun yang tidak membuat Lin Bai begitu senang adalah, ketujuh anggota Shen Shenzong tidak mati dan mereka bergabung untuk melukai pemburu prajurit di kota Changmang. Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan sekarang. Lin Bai berpikir berbeda. Jika dia adalah Tuo Baxin dan tujuh anggota Shen Shenzong, apa yang akan dia lakukan? Lin Bai berpikir dalam-dalam, matanya perlahan menyipit. Jika aku adalah mereka, dan aku menemukan seseorang di sini, dan mereka bukan pendekar iblis, aku pasti akan menyelidiki lebih dalam. Setelah menemukan cara untuk berjalan melewati daerah berkabut dan tiba di kota Changmang, aku akan memilih untuk menyelinap ke kota dengan tenang dan mencari informasi. Kursi santai bergoyang sedikit, dan Lin Bai juga sedikit bergoyang, sudut mulutnya tersenyum lebih lebar. Jika tebakanku benar, ketika pemburu pendekar bertemu Tuo Baxin dan tujuh anggota Shenzong, mereka sudah tidak jauh dari kota Changmang. Menurut perhitungan waktu ini, orang-orang ini mungkin telah melewati daerah berkabut dan tiba di kota Changmang. Lin Bai berbicara pada dirinya sendiri, mengalihkan pandangannya ke malam di luar halaman, perlahan-lahan tersesat dalam malam yang luas. Kota Changmang di bawah malam itu sunyi dan damai. Di kota Changmang hanya ada pasar malam pada waktu tertentu, dan sebagian besar waktu setelah gelap, semua prajurit menutup pintu mereka untuk beristirahat. Tidak ada seorang pun di jalan, hanya cahaya lilin samar yang terpantul dari jendela rumah-rumah di kedua sisi, menerangi jalan batu yang berbintik-bintik. Hembusan angin malam menerpa awan, menyebabkan awan bergoyang. Setelah angin bertiup, sesosok mengikuti angin dan muncul di puncak gedung tinggi. Di mana tempat ini? Ada kota sebesar ini. Sosok itu bersandar pada bulan yang terang. Meskipun cahaya bulan terang, sosoknya di bawah bulan menjadi semakin gelap, sehingga sulit untuk melihat wajahnya dengan jelas. Dia berdiri di atap, melihat sekeliling, dan mengamati seluruh kota. Detik berikutnya, hembusan angin lain bertiup, dan sosoknya juga menghilang bersama angin. Tepat saat dia pergi, beberapa sosok muncul entah dari mana di atap, dan mereka buru-buru melihat sekeliling, mencari jejak yang mencurigakan. Hilang. Jelas sekali dia ada di sini. Metode yang sangat ampuh. Dia jelas seorang ahli bela diri di alam Tai Dao Guo, tetapi dia bisa lolos dari tangan kita berulang kali. Aku tidak tahu murid sekte mana yang begitu luar biasa. Orang-orang ini adalah para pendekar di aula perburuan seni bela diri kota Changmang. Sejak Nyonya Qianru mengirim kabar ke aula perburuan bahwa para pendekar dari luar telah menyerbu, para pendekar aula perburuan mulai mencari orang-orang yang mencurigakan di sekitar kota Changmang. Tetapi orang ini datang dan pergi seperti angin, dan tingkah lakunya tidak menentu. Para pemburu bela diri ingin menangkapnya beberapa kali, tetapi akhirnya dia lolos tepat di depan mata mereka. Serangan yang berulang kali meleset membuat para pemburu bela diri ini merasa ketakutan. Mereka bahkan merasa bahwa jika pihak lawan tidak ingin terlalu terlibat dan hanya ingin mencari tahu di mana tempat ini berada, jika tidak, jika dia ingin membunuh mereka, itu hanya akan memakan waktu beberapa detik. Ding! Tiba-tiba, tepat ketika orang-orang ini ketakutan, token transmisi suara di tangan mereka menyala. Gerbang Kota Timur, segera selamatkan. Mendengar suara dari token transmisi suara, orang-orang ini saling memandang, dan berlari menuju gerbang Kota Timur tanpa ragu-ragu. Ketika mereka tiba, gerbang timur telah berubah menjadi reruntuhan, 7 atau 8 prajurit terluka parah dan dikelilingi oleh 7 prajurit lainnya. Meskipun mereka terluka parah, mereka telah menutup area sekitarnya dengan rapat, sehingga mustahil bagi ketujuh orang ini untuk melarikan diri. Itu mereka, para pemburu bela diri yang bergegas membantu dengan cepat bergabung di medan perang, dan juga mengawasi ketujuh orang itu dengan waspada. Mereka langsung mengenali asal-usul ketujuh orang ini. Mereka adalah 7 orang misterius yang menyerang pemburu bela diri di luar kota Changmang sebelumnya. Ketujuh orang itu terus mengeluh dan mengumpat, neneknya, tempat macam apa ini? Ada kota sebesar ini. Apakah ada alien sekuat ini di luar kota?
Apakah ini ulah keluarga kerajaan Chu? Di mana tempat ini? Ketujuh orang itu penuh dengan kata-kata kasar, dan ekspresi mereka menjadi sedikit kesal. Terlihat bahwa mereka semua memiliki luka di tubuh mereka, dan bahkan beberapa luka belum sembuh, dan darah perlahan mengalir, menodai jubah mereka dengan warna merah. Mengapa ada begitu banyak monster di tempat ini? Begitu banyak setengah iblis. Meskipun ketujuh anggota Sensenzong dikepung, mereka sama sekali tidak takut. Sebaliknya, mereka mengucapkan kata-kata liar dan memandang para prajurit di sekitarnya dengan jijik. Setelah perang pemusnahan iblis besar, Yao Zhu dikalahkan. Sejak itu, status Yao Zhu di dunia sangat rendah. Status ras monster sangat rendah, status setengah monster pasti akan lebih rendah lagi. Bahkan para pendekar Sensenzong yang tinggal di wilayah utara alam iblis yang sangat dingin pun masih memiliki rasa jijik dan penghinaan yang kuat terhadap Yao Zhu. Hei, tempat apa sebenarnya ini? Di antara tujuh anggota Sensenzong, seorang pemuda lain menatap seorang setengah iblis dan bertanya. Setengah monster itu tampak muram, dan merasa jengkel dengan ekspresi jijik dan penghinaan di wajah ketujuh anggota Sensenzong, dan segera mendengus dingin. Tempat di mana aku akan mengirimmu ke neraka. Setelah berbicara, dia memimpin dalam mengerahkan kekuatan garis keturunannya, dan kembali menyerbu ketujuh anggota Sensenzong. Pertempuran besar terjadi di kota Changmang.